waktu itu dia itu bangkrut. Oh, bangkrut. Bangkrut, jadi ngejual orang. PDKT mah. Kita nyamar jadi cewek. Oh, lu nyawar jadi cewek. Nah, jadi kita ngechat tuh, jadi kita tuh pura-pura jadi cewek. Selang seminggu 2 minggu udah mulai kekerasan tuh. Kekerasan, setrum dikeluarin. Terus dia ngambil besi dihantam ke sini. Hantem, bengkok, taruh, ambil lagi besi yang baru. Hantem lagi di sini ditendang. Kelar dia puas nyiksa, dia cari bir yang masih setengah, diguyur saya pakai bir itu. Nah, terus pas saya di kepolisian, ada satu orang cewek katanya mainin member, ketahuan, jadinya dipotong. Ya, masih Bu Neneng. Apa? Nah, Ini Pak ada ini. ini. Wah, lu udah kayak orang Kamboja juga loh. Ah, iya Mas ya. Nah, awalnya dari namanya dia nggak ngomongnya cuman apa, lowongan kerja jadi e-commerce katanya, balesin chat customer kan. Oh. Ya di Amazon. Nah, saya tanya bahasanya bahasa apa, bahasanya bahasa Inggris. Ya udahlah, dengan pedenya saya ambil karena sedikit bisa lah ya kan. Oh, can you speak English ya? Ya sedikit lah, little bit. Little bit. Pas sedikit ya adalah saya ambil dia akhirnya di chat-chatan saya tanya gaji lagi dengan memastikan kan. Terus saya tanya apa aja persyaratannya cuma KTP, KK, ini kenapa fotokopian ini aja. Udah saya kasihin semua tuh fotokopian ini. Terus kayak gitu nanti tanggal segini kesini ya ke ini. Oh saya nggak ada ongkos nih. Udah gampang diongkosin pokoknya gitu. Kirimin transfer. Enggak diongkosin, jadi saya naik Gojek dari sini ke Jakarta itu Bayar di sono. Bayar di sana. Terus Di Taman Palem. Jadi pas diurusnya juga dari Taman Palem di hotel, terus nunggu paspor juga itu bikin paspor ke Bogor. Jadi nggak di daerah Jakarta. Kenapa lu waktu itu nggak curiga kok jadi e-commerce saja harus ke luar negeri gitu? Waktu awal nggak curiga, waktu awal karena emang dia ngomongnya katanya cuma balesin chat ini. Waktu itu juga pas belum marak banget viral lah, intinya kan di Kamboja tuh belum viral banget gitu kan. Ya udah saya ambil lah gitu kan. Udah gitu. Lu nggak tanya mau dikirim kemana gitu? Kamboja dia ngomong. Oh, emang Kamboja. Dia ngomong pas di akhir chat tuh ngomongnya. Saya nanya kan di negara mana emang? Kamboja. Saya juga mikir-mikir ambil nggak ambil aja katanya saya. Ambil aja, udah ambil Nggak persetujuan mak? enggak Gitu. enggak. Terus Terus udah nyampe ke sana saya nanya, langsung Kamboja? enggak, baru di Jakarta dulu. Oh, Jakarta. Di Jakarta Terus? dia ngurusin di hotel, pokoknya semua makan, terus kayak Raja lah lu ya mak? iya ibaratnya dibikin seneng dulu. Iya. Dibikin seneng dulu. Di Riau juga kemarin kan pas di Pekanbaru. Riau dulu. Iya, Pekanbaru dulu. Jadi pas awal mau ke Malaysia di Bandara Soekarno-Hatta kan lagi pemilu. Jadi ketat kan. Jadi nggke dibolehin ada yang keluar negeri. Dan saya dipulangin lagi. Nah kata agensinya ya udahlah nanti kita lewat Dumai aja, lewat Pekanbaru ke Dumai. Dumai itu langsung naik kapal laut ke ini Malaysia, ke Johor. Dari Johor ke IL itu sekitar makan perjalanan 3 hari pokoknya dari pas kita awal dari Jakarta ke Malaysia 3 harian lah. Karena kan nginep dulu di Dumai, terus nginep dulu di Malai, nyampe Hotel semua tuh. hotel semua. Lalu dari situ dari Malaysia ke Kamboja langsung pesawat. Pesawat langsung. Oh, Jadi dia langsung dipesenin karena kan di Malaysia emang gak ketat-ketat banget kan gitu. Jadi ya udah semua lancar tuh pas di imigrasi, pas di ini gak ada pemeriksaan, gak ada apa. Nggak ditanya-tanya lagi di imigrasi. Gak ada. Kalau di Malaysia ketat banget. Kalau di Malaysia nggak ada dia. Tapi pas di Indonesia waktu pas sebelum pemilu emang ketat.
karena waktu itu juga kan dipulangin lagi, nggak dibolehin kemana-mana ibaratnya. Oke, habis itu sampai di Kamboja. Pas di Kamboja juga di daerah mau ke arah perbatasan Vietnam. Jauh tuh dari bandara. Jauh, sekitar ada kali mungkin mau 4 jam lah. 4 jam. 4 jam dari Phnom Penh tuh, 4 jaman. Itu tapi tak awalnya nggak ke sana, ke itu dulu ke rumah agent di daerah Sihanoukville. Nah dari bandara ke Sihanoukville dulu, Sihanoukville ke rumah agent. Tadinya mau di perusahaan yang pertama itu di apa namanya Golden Casino. Di Golden Casino itu dia katanya mau interview, cuman si bosnya ini lagi pulang kampung ke Cina, katanya lagi apa tahun baru Cina. Pas banget kan lagi tahun baru Cina waktu itu, tahun baru Cina. Saya katanya ditawarin lah sama ini, nggak bisa katanya interview, soalnya bosnya lagi nggak ada. Lu mau nggak di ini di perusahaan yang lama dulu? Di mana, daerah mana? Kampung Cem. Kampung Cem itu di belah mana? Itu arah Vietnam gitu. Oh, tapi kerjanya ngalem, dia bilang pakai bahasa Inggris. Terus yang dia omongin gitu kan, pakai bahasa Inggris. Ya udahlah, ambil aja nggak apa-apa. Ambil. Akhirnya diberangkatin dari Sihanoukville ke Kampung Cem. Kemarin tuh di Kampung Cem, kerjanya malam kemarin. Pakai bahasa Inggris ngomongnya. Nah, pas di sana itu sekitar 5 bulan dulu, 5 bulan cuma di perusahaan itu, dipindah lagi ke kantor sebelah. Kerjaannya apa tuh yang di kantor pertama tuh? Kayak Yang 5 bulan itu ngechat customer, kayak jadi kita nanti dikasih data, kan kasih data tuh ada lagi yang nyari customer tuh orang Kamboja. Nah, orang Kamboja ini yang ngechat sama dia orang, nanti misalnya udah dapat data-datanya, nah dikasih misalnya sama Cinanya nih suruh chat sama ini, ambil ngechat apa itu misalnya? Biasanya pendekatan dulu Pak, pendekatan PDKT kan? PDKT sama orang luar gitu kan. Lu banyak ceweknya dong ya? PDKT kita nyamar jadi cewek. Oh, lu nyamar jadi cewek. Jadi kita ngechat tuh, jadi kita tuh pura-pura jadi cewek. Tapi emang ada si modelnya tuh emang real, ada orangnya itu orang Filipina yang jadi modelnya gitu. Lu pernah Ton dapet Ton? Pak, Minta pertemanan yang cewek? sering. Sering ya? Tapi itu asli ya, kalau yang ngirim chat perempuan itu asli? Yang ngirim chat perempuan asli. Tapi yang jawabin lo? Iya, yang kita nakilan misalnya minta voice note atau enggak minta VC, ya udah kita kasihin ke cewek itu, ke orang Filipina. Nah di situ cuma 5 bulan pindah ke. Jadi rata-rata lo megang berapa dolar? Paling rata-rata tuh kalau di perusahaan pertama bisa megang 700, kalau enggak 600 sekian, 700 sekian gitu kan. Belum dipotong makan udah enggak itu. Tidur udah semua, makan semua ada yang ini. Baju beli, kalau beli ya. Beli sendiri. Kayak rokok, baju ya udah beli sendiri tuh. Rokok, baju beli sendiri. Jadi 5 bulan masih masa-masa aman lah. Iya, masa-masa aman. Nah, terus yang kedua pindah ke ini perusahaan sebelahnya, di kantor sebelahnya. Itu masih Amerika, cuman beda manajemen aja. Itu di situ cuman sebentar, terus dipindah lagi ke market ini Perancis. Di Perancis tuh dia emang gaji ngasih, cuman pas waktu itu dia itu bangkrut. Bangkrut, jadi ngejual orang. Akhirnya ngejualin karyawannya. Makanya saya dipindah ke Sihanoukville kemarin, ke daerah KPS, dijual. Daerah mana tuh KPS? Sihanoukville. Ya, Sihanoukville itu. Kurang lebih berapa jauh tuh? Dari Kampung Cem sekitar berapa jam itu? Mau hampir 6 lah, 5 sampai jam. Di dekat perbatasan juga? Enggak, kalau Sihanoukville dia pantai, pesisir pantai. Pesisir pantai. Dekat-dekat pesisir pantai, Pak. Nah, di Sihanoukville itu dia kayak Pattaya gitu lah ya. Ibaratnya banyak tempat wisata, Pak. Banyak tempat wisata di situ tuh. Nah, di sana dari bulan November tanggal 1 pas November 2024. Oke, terus sempat juga kan tahun baru di sana. Udah di situ tuh sampai bulan Januari. 3 bulan. Januari. Itu mulai susah tuh? Enggak, belum. Januari itu dipindah ke Phnom Penh. Phnom Penh malah ibu kota. Dipindah katanya dipinjem buat proyek ini. Katanya kita disuruh belajar proyek ini. Salah, Bapak tahu kayak tugas Telegram enggak? Tugas-tugas kayak gitu, disuruh tugas ini sama orang transfer sini. Gitu. Ngirimin, Bapak dapat hadiah. Ya, transfer ke sini. Segini nanti dapat persenannya segini. Ya gitu. Nah, sampai
saya dapat berapa tuh waktu itu kan tembus orang mana tuh, orang Sulawesi apa orang mana gitu. Oh, yang ditipu nih orang Indonesia. Orang Indonesia waktu yang di Phnom Penh. Dia Oh. semacam tugas-tugas gitu. Jadi dia lu nyerang orang Indonesia nih. Orang Indonesia, tapi dikasih data, dia udah ada datanya, nggak nyari sendiri gitu kan. Itu cuman sampai Februari. Februari akhir pas Nah, itu lu dapat berapa di situ tuh? bonus nggak turun pak, nggak turun. Saya udah dapat berapa itu bonus emang nggak turun sama sekali. Enggak turun. Gaji doang. Gaji doang. $800 itu. Enggak, gaji pun itu dipotong katanya. Lu kan di sini baru nggak nyampe full sebulan katanya. Nah terus kan di KPS kan itu nggak mau bayar gaji lu. Nah kita juga katanya lagi ngomongnya perjuangin ini. Saya udahlah ini. Jadi lu dapat berapa di sini? Cuman 300 berapa waktu itu Oh, Pak? 300. $300 tuh. Berarti mulai Nggak kondusif lah. Enggak. Lagi ke Silanokwil. Balik lagi. Itu katanya mau di perusahaan yang kemarin kita nggak mau nerima kita lagi. Jadi kita mau bikin proyek baru. Sampai gak kerja 2 minggu itu. 2 minggu gak kerja. Akhirnya bikin lagi proyek yang ini scam trading. Trading ini sampai berapa lama tuh ya, sampai bulan Mei. April itu udah mulai gak kondusif, gaji udah mulai gak jelas ya kan. Yang Mei ini bergabunglah sama perusahaan yang kemarin. Digabungin tuh, ngomongnya katanya kita mau bakal proyeknya kayak arisan berantai gitu, arisan berantai yang anu. Oke lah, karena masih tergiur gede, tapi kalau misalnya ini siapa yang gak mau ikut ya terpaksa kita jual ke tempat lain lagi katanya. Kita nggak menjamin ini ya, dengan terpaksa ya 20 orang itu yang di itu ya udah ikut gabung ke perusahaan yang kemarin. Yang perusahaan kemarin tuh yang baru itu, dia awalnya emang kita nggak dikasih tahu peraturannya apa-apa. Terus katanya ada jam malamnya, belum dikasih tahu awal-awal per hari itu. Karena saya waktu itu pernah sempat mau resign nggak pernah dikasih Pak. Nah berapa kali saya minta resign ini karena udah ada yang mau jemput saya. Nggak bakal dikasih. Udah lu di sini aja katanya. Terus juga kalau misalnya dia mau bayar denda lu juga nggak bakal gua terima dendanya. Denda bakal gua balikin lagi. Jadi ibaratnya disuruh kerja paksa. Jadi kita nggak dibolehin keluar. Oke. Di situ dari bulan Mei udah ini, selang seminggu 2 minggu udah mulai kekerasan, setrum dikeluarin. Terus kayak lembur udah jam kerja udah nggak jelas. Kenapa di setrum gitu? Pak kayak ini Pak, misalnya kesalahan sedikit ada nggak di setrum, cuman dinyalain aja. Dia keliling nih si bosnya tuh, keliling gitu, dinyalain aja buat bikin takut kan. Nah itu cuman berapa hari setrum akhirnya taruh lagi buat menakut-nakutin aja lah, bahwa ini ada setrum nih, bahwa lu jangan main-main di sini. Selang berapa lama saya sakit kan, karena kerjanya lembur terus sakit mimisan. Akhirnya saya izin mimisan, difotoin nih, fotoin buat bukti, kasih ke bos, kasih mimisan 3 hari nggak kerja. Pas banget waktu itu malam Sabtu, karena Sabtunya kan kerjanya setengah hari dari jam 6 sore. Nah setengah hari, nah malam Sabtunya ini orang-orang pada minum. Nah kalau saya lagi sakit, pas banget saya waktu bangun tidur, si bos Cina ini lagi minum. Anak-anak di kamar saya lagi pada minum juga, si bos Cina di bawah. Dia diprovokasi Pak, katanya ngomongnya ada yang pengkhianat katanya. Terus saya juga katanya pura-pura sakit doang itu mah, apalah anu katanya gitu kan. Padahal mau provokasi orang kita juga sama. Dia juga habis minum, mungkin kayak ya namanya orang habis minum kali ya, mungkin kayak mabok lah, provokasi yang anu. Akhirnya dia juga dengan terpancing ya, namanya habis ini terpancing lah, naik dia ke atas mau lihat saya. Keadaan saya waktu itu lagi baru bangun tidur jam 2, namanya orang habis diinfus seharian, tidur seharian, baru bangun jam segitu. Keselang pas lagi main HP gini, masuk dia. Akhirnya dia ketahuan dong, katanya lu ada yang ngomong pura-pura sakit. Ternyata bener ya pura-pura sakit. Wah di situ langsung dia nyari translatin, kamu katanya kok bisa malah nggak tidur ini katanya. Biasanya kan ini itu bukan jadiin alasan, lu baru bangun tidur bisa tidur lagi gitu. Nah, oke lah, baru terus dia ngambil besi dihantam ke sini,
bengkok, taruh, ambil lagi besi yang baru, hantam lagi di sini ditendang. Terus ini tembok kan ada gipsum tuh, temboknya dihantam kepala saya ke situ ke gipsum sampai retak gipsumnya tuh. Udah gitu botol dikentung sini, kentungin tung gitu kan. Ya terus dia Itu habis posisi bulan Mei itu. bulan Mei, pas akhir Mei itu saya pas lagi sakit. Botol terus dia minum yang sisa sedikit, diminum sama dia, dipecahin sama dia. Udah diancam ke sini, ke ini, ke baju kan, saya lagi pakai baju, diancam gini, lu kalau misalnya ini katanya jangan sampai ini lagi ya. Pokoknya dia translatornya ngomongnya begitu. Pokoknya gue mau lu sakit maksain katanya. Mingguan doang udah paksain aja katanya. Infus di ini, sampai emang ada waktu itu juga sampai diinfus di kantor, sempet diinfus di kantor, diginiin terus. Nah udah gitu kelar dia puas nyiksa, dia cari bir yang masih setengah, diguyur saya pakai bir itu, diguyur. Udah akhirnya saya capek, habis disiksa lagi sakit kan, tidur itu sampai nggak masuk lagi berapa hari itu. Dari situ kan mama juga ngechatin terus kan, nanya mama kok nggak kerja katanya, lagi sakit ini, kok sakit udah berapa hari kan nggak kerja katanya. Akhirnya saya jujur kan, ngomong gini, ngomong jujur, mama ngomong. Akhirnya ke teteh, ke kakak saya langsung ngechat ke Dewan Wildan nempuin ke sini katanya, dari ini ya laporan nih ada nih dari RT RW, terus langsung ke kecamatan, kelurahan, ke semuanya. Dari situ akhirnya saya bisa pulang pas kemarin dijemput sama Kang Yana. Itu yang ngejemput saya di bandara. Kang Yana sama supirnya ini Bang Roy. Kang Yana yang ngejemput saya di bandara sama mama. Sempet itu. Lalu mulangnya gimana? Pulangnya tuh di KBRI Pak, enggak di KBRI sih, di kepolisian dulu. Pas saya dijemput itu, kepolisian masuk langsung ngambil saya. Ngambil saya langsung. Jadi ibaratnya dia cuman ngambil saya aja, yang lain gak diambil. Nah pas saya ngambil saya ini, si polisi ini dibayar. Jadi jangan sampai masuk berita internasional. Pokoknya ini jangan sampai satu orang ini, orang Indonesia, jangan sampai masuk berita internasional. Kalau misalnya saya masuk berita internasional, di up terus, Interpol, FBI udah pasti ngesapu bersih. Nah, terus pas saya di kepolisian, ada satu orang cewek, katanya mainin member, ketahuan, jarinya dipotong. Di sini pakai sapu pisau daging, dipotong segini, terus dibuang jarinya ini sisanya itu. Udah gitu karena dianya ini, dua orang tuh yang ini keluar lagi, pas langsung minggu lagi ada lagi dari perusahaan itu yang diambil lagi, orang Jakarta ditarik lagi, jadi total 4 orang tuh yang keluar. Tapi masih banyak di sono. Masih banyak banget itu, karena satu lingkungan itu nggak cuma satu kantor, ada beberapa kantor. Ada Kantornya itu bentuknya apa sih? kayak semacam pabrik luas, tapi itu di situ ada beberapa kantor lagi, nggak cuma satu kantor. Ada Terus di ini ada pengamanannya. Ada pengamanannya, security itu keliling gitu. Itu tembok pokoknya sekeliling tuh tinggi, lumayan tinggi banget. Lu nggak bisa gitu lompat gitu. Susah, dia ada kayak kawat gitu, kayak kawat gitu. Dan meskipun kita mau lompat pun itu ada beberapa personil satpam Kambojanya. Si satpamnya itu ditaruh misalnya di tempat-tempat yang nggak kelihatan gitu ya, di belakang. Ada posnya lagi. Kalau saya liatin banyak posnya ininya. Jadi susah mau kabur. Kalau mau kabur tuh ribet gitu ya. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bekasi, jangan mudah teriming-imingi lowongan pekerjaan dari sosmed, khususnya Facebook ataupun TikTok, yang iming-imingnya gaji gede dan prosesnya gampang. Saya mendapatkan informasi sekitar bulan Juni orang tuanya hadir ke kantor ya, karena setiap hari Senin dan Kamis saya siap menerima warga masyarakat yang memiliki persoalan ataupun mencari solusi, karena lebih baik mencari solusinya ke Mas Triadianto daripada nanti harus lapor ke Mbah Google ya, pasti ada solusinya. Nah, jadi oleh karena itu ya, kita terus berupaya ya dalam rangka untuk mengembalikan saudara Angga yang saat itu berangkat dengan cara yang ilegal
karena iming-iming mudah mencari pekerjaan, apalagi kemudian diberikan fasilitas awal yang luar biasa, ya, tidurnya di hotel, pesawatnya dibayarin. Jadi saya kira ini menjadi pelajaran buat kita bersama, ya, dan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kedubes, kemudian juga dengan pekerja migran Indonesia. Pada akhirnya kita bisa membawa Angga kembali ke bumi patriot, ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat, karena memang secara resmi pemerintah Kota Bekasi juga sedang mempersiapkan, ya, buat anak-anak yang memang hari ini pengen bekerja di luar, kita siapin betul, ya, mulai dari tes psikotesnya, kemudian pelatihannya, kemudian belajar bahasanya, belajar keterampilannya, juga menyiapkan perusahaan yang mungkin bisa diisi oleh anak-anak Kota Bekasi, ya. Jadi dan kemudian pembiayaannya juga ditanggung oleh pemerintah Kota Bekasi. Jadi kalau resmi ya nggak apa-apa, ya, karena itu juga merupakan bagian bagaimana kita bisa mempersiapkan anak-anak mendapatkan pekerjaan yang layak, baik, di dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidupnya, ya.